Kelicikan AS dan NATO di IKN digagalkan Joko Widodo. Indonesia mesti realistis melihat Rusia dan China. Sejak kebangkitan Tiongkok itu satu negara yang mengembangkan kerjasama dan tidak ada sama sekali keinginan untuk melakukan kerjasama di bidang ideologi. Hal inilah yang perlu diketahui bersama, ya kan? Kebangkitan Tiongkok harus dilihat dari sisi positif, yaitu sisi peluang yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat dan juga bangsa Indonesia. Well, first of all, I would like to mention that this year we're celebrating the 70th anniversary. You know, if you look at the history, the 70 years, of course, we had our ups and downs. We hope that we could sign a number of documents during the coming summit, but when and how it will take place, it's... Pegiat media sosial, pelaku bisnis dan pengamat intelijen Rizali Bandaro dan Sekretaris Jenderal Dayak International Organization atau DIO, Dr. Julius Yohannes MSI mengingatkan Indonesia dengan kebijakan politik luar negeri bebas aktif untuk lebih realistis di dalam melihat Federasi Rusia dan China. Amerika Serikat dan Barat di dalam aliansi North Atlantic Treaty Organization atau NATO ditolak Presiden Indonesia Joko Widodo terlibat dalam pembangunan Ibu Kota Negara atau IKN di Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Pasir Utara, Provinsi Kalimantan Timur, karena mensyaratkan harus dibarter dengan digadainya sumber daya alam. Hal itu dikemukakan Rizali Bandaro dalam laman akun Facebook dan Julius Yohannes pada Rabu 9 Maret 2022 mencermati operasi militer khusus Federasi Rusia di Ukraina Timur sejak Kamis 24 Februari 2022. Julius Yohannes menuturkan dalam banyak kasus Amerika Serikat dan Barat yang tergabung di dalam North Atlantic Treaty Organization tidak lebih dari gerombolan negara penipu dan licik di dalam mengeruk sumber daya alam yang berkembang. Di Timur Tengah, terutama di Syria, Libya, Yaman, dan Irak, NATO mengadu domba antara warga masyarakat sehingga terjadi perang saudara agar bisa dengan mudah mengeruk sumber daya alam. Di Syria, NATO berupaya menggulingkan Presiden Syria Bashar al-Assad karena Bashar al-Assad menolak negaranya dilewati pembangunan pipa gas dari Qatar untuk masuk wilayah Eropa. Presiden Syria Bashar al-Assad sampai saat ini tidak tergoyahkan karena merangkul kelompok masyarakat yang terlibat di dalam pemerintahan dan terus mendapat dukungan dari Rusia dari aspek logistik militer dan intelijen. NATO menyerbu Irak di tahun 2003 dengan dalih Presiden Irak Saddam Hussein menyembunyikan senjata pemusnah massal, tapi setelah negara itu hancur berantakan, ternyata sampai dilusuri sampai tahun 2011 tak terbukti Irak memproduksi senjata pembunuh massal. Akan tetapi, Julius Yohannes, sumber daya alam di Irak sudah sepenuhnya dirampok oleh negara-negara anggota NATO. Di Indonesia, untuk menggulingkan Presiden Indonesia Soekarno karena tidak mau memberikan izin tambang di Papua, Central Intelligence Agency atau CIA menggelar operasi intelijen, sehingga muncul gerakan 30 September 1965, di mana kemudian dipaksa dipersepsikan sebuah pemberontakan Partai Komunis Indonesia atau PKI. Strategi Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat Letnan Jenderal TNI Soeharto didukung Amerika Serikat sejak Presiden Indonesia sejak 1 Juli 1967 hingga 21 Mei 98. Lucunya, saat Soeharto menjadi presiden, Indonesia memutuskan hubungan diplomatik dengan China karena dituding berada di belakang gerakan 30 September 1965. Tetapi tambang emas dan tembaga di Papua diserahkan eksploitasinya kepada Amerika Serikat yang kemudian diambil alih Indonesia sejak tahun 2018 di era pemerintahan Presiden Joko Widodo. Saking tunduk di bawah kendali Amerika Serikat, Indonesia rela invasi Timur Timur tahun 1975 dan kemudian oleh Amerika dan